Datang Mbak Yun dari NTB Care, dan saya ucapkan juga selamat malam kepada sahabat-sahabat Kampung Gus Durian. Ini kita perempuan ini. Mbak Yun ini datang dari Mataram. Kemudian saya ingin tahu nih, Mbak Yun ini kan direkturnya ya NTB Care itu ya? Pak Jelas. Ya, direktur dari NTB Care gitu kan. Nah, NTB Care itu apa sih sebenarnya NTB Care itu? Nah, ini yang kita mau tahu biar sekalian ini menjadi sosialisasi ataupun pengenalan kepada masyarakat KSB ataupun masyarakat NTB bahwa kita punya loh NTB Care itu. Apa itu NTB Care? Baik, thank you. NTB Care ini adalah salah satu program unggulan dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bang Zul, di mana histori awalnya itu sebenarnya bagaimana Bapak Gubernur ingin dekat dengan masyarakatnya. Waktu itu ada namanya Jumpa Bang Zul Umi Rohmi. Ya, Jadi saya pernah ikut itu. Karena COVID, akhirnya Pak Gubernur mencoba untuk mengubah polanya dengan cara pengaduan melalui layanan digital. Jadi layanan ini bisa diakses oleh warga Nusa Tenggara Barat untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan, layanan sosial, atau layanan-layanan publik lainnya yang mengalami kendala di birokrasinya. Artinya ada sumbatan. Ya, sumbatan ketika masyarakat kecil, orang-orang yang artinya tidak mampu, kurang mampu untuk bisa tembus, misalnya mendapatkan pelayanan yang maksimal dari beberapa pemerintah OPD terkait. Ya, OPD terkait. Terus apa sih yang selama ini NTB Care sudah melakukan, prestasi apa saja ataupun pelayanan apa saja yang bisa diberikan kepada masyarakat, dan kriteria masyarakatnya seperti apa? Sebenarnya ini mungkin lebih kepada kondisi sosial dan kesehatan, karena layanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah kepada warga ini merupakan salah satu kewajiban negara yang memang adalah hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan layanan dasar kesehatan yang baik, di mana masyarakat bisa mengakses bagi orang-orang yang tidak memiliki BPJS atau BPJS-nya menunggak, dan beberapa kendala-kendala administrasi yang memang notabene-nya hari ini sangat ribet ya, karena birokrasi kita memang SOP-nya 1, 2, 3, 4, 5 itu ya harus dilewati. Ya, padahal kan masyarakat yang sakit tidak perlu bisa mempunyai jenjang waktu untuk dibantu. Iya, kan? betul. Jadi keberadaan NTB Care ini sebenarnya bagaimana mempermudah layanan yang selama ini terasa jelimet, dan saya pikir ini sangat sangat dirasakan oleh warga Nusa Tenggara Barat, karena sulitnya mendapatkan akses bagaimana orang-orang yang sakit di ujung Sapi, di ujung KRU sana atau di Telonang, kalau di KSB ini kan memang kalau KSB ini udah UHC. Ini perbedaannya KSB. Jadi di Nusa Tenggara Barat ini untuk diketahui juga bahwa hari ini 10 kabupaten kota itu sudah 7 dari kabupaten 10 itu sudah UHC. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, tinggal Kabupaten 5, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Jadi ini yang menjadi kendala kami di NTB Care ini, bagaimana mempercepat layanan yang tanpa BPJS ini. Oh ya, terus sekarang sudah berapa lama sih NTB Care ini berdiri gitu kan, karena dan sudah berapa pelayanan yang diberikan kira-kira nih pada masyarakat NTB? Kalau untuk layanan dari jumpa ke digital ini ya mungkin saya dari COVID, setelah COVID itu baru Pak Gubernur mengubah pola ini. Oh ya, setelah setelah COVID. jumpa Bang Zul dan Rohmi itu, karena dia ada COVID, kemudian kita tidak bisa melakukan tatap muka gitu. Jadi kami lebih spesifikasi layanan itu kepada masalah sosial dan kesehatan. Jadi kalau masalah sosial ini
ada kami buat kerjasama dengan beberapa mitra. Jadi kami bisa memberikan layanan untuk membuat rumah layak huni. Ini juga bisa kami koordinasi dengan sinergitas dengan Basnas Kabupaten dan Basnas Provinsi. Jadi beberapa aduan yang selama ini mungkin terasa lamban, OPD memberikan solusi karena secara birokrasi OPD ini kan harus menunggu budgeting, harus menunggu pengajuan. Jadi kami di NTB Care ini mencoba mengubah pola bagaimana kami bisa menggandeng beberapa mitra yang bisa kami dapatkan quick responnya. Jadi di sini Bapak Gubernur sangat berharap quick respon ini sangat bisa diakses oleh warga-warga yang berada di jauh layanannya dari sentral kabupaten atau kota. Ya mungkin saya bisa ini hampir sama gitu kan, pola dari pendekatan Pak Gubernur dengan pola pendekatan yang ada di KSB. Tapi namun kami mungkin sudah di KSB ini sudah lebih dulu, artinya ada yasinan yang di situ bisa masyarakat kami, masyarakat KSB itu untuk menyalurkan aspirasi langsung baik melalui agen PDPGR maupun melalui tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang hadir pada yasinan itu, sehingga ada percepatan pelayanan yang bisa dilakukan oleh OPD terkait gitu kan. Nah, sekarang Bayun, kira-kira dari semenjak setelah COVID itu sudah berapa orang yang diberikan pelayanan? Kalau orang sih cepat? mungkin kami tidak bisa menghitung ya, karena Nusa Tenggara Barat ini luas. Jadi siapa yang membutuhkan layanan Termasuk quick response, itu ya, termasuk apa, memberikan kursi roda, kaki palsu apa kayak gitu? ya termasuk di dalam layanan tersebut, karena itu masuk ke kategori kebutuhan sosial masyarakat. Nah, jadi warga KSB, kawan-kawan semua masyarakat KSB yang ada yang mendengar ataupun menyaksikan podcast ini gitu kan, bisa kami akan hadirkan nomor kontak dari Admin kami. Admin dari NTB Care, sehingga siapapun bisa langsung menghubungi nomor kontak tersebut. Ya kan? Bisa, Begitu ya, Mbak bisa. Yun? Jadi kami punya beberapa layanan itu di Instagram, Facebook, dan WA. Jadi untuk diketahui Bapak Gubernur sekarang ini memberikan, Tapi nanti langsung dia ya nanti kami sampaikan podcast itu ya. nanti Biar kita ada hasil dari kita ngomong. boleh. Jadi saya di sini diamanatkan untuk menjadi quick responnya dari NTB Care. Jadi quick responnya di lapangan, sementara layanan digitalnya di birokrasinya. Oke, jadi Bapak Gubernur sekarang ini sudah membuat pola quick respon itu bagian dari layanan digital NTB Care. Jadi birokrasi tetap akan melakukan penerimaan data. Jadi kami di lapangan ini menjadi bagian dari percepatan quick respon yang data yang masuk kepada aduan digital tersebut. Jadi Bapak Gubernur punya niat baik untuk mempercepat apa yang menjadi kebutuhan dasar layanan publik Nusa Tenggara Barat. Iya. Artinya keberadaan NTB Care ini responnya lebih cepat gitu kan, dari apa yang sudah kita masyarakat rasakan, pelayanan selama ini masyarakat rasakan gitu. Dan Mbak Yun ini misalnya nih setelah Pak Gub ini beliau kan ya PLT gitu kan, apa NTB Care ini dia masih jalan atau bagaimana? Kalau NTB Care ini kan sudah masuk di dalam program, jadi dia tetap akan Jadi berjalan. masyarakat nggak perlu khawatir Tidak ya? usah khawatir karena ini adalah proses birokrasi saja. Tidak perlu khawatir, kalaupun Bapak Gubernur hari ini PLT di tanggal 19 September 2023, layanan tetap kami buka dan tetap kami akan melakukan hal seperti biasanya kami lakukan sebelum dan sesudah tidak menjabat lagi Bapak Gubernur. Siap. Okay. Jadinya kami terima kasih Mbak Yun sudah mampir di Kampung Gus Durian ya. Dan semoga kedepannya kami juga di Sumbawa Barat
jika kami masyarakat ada pengaduan kepada kami, bisa kami langsung menghubungi kontak admin yang Bisa. diberikan nanti yang Nanti, ada tertera di kita situ, akan sehingga artinya kerjasama dari setiap kota kabupaten ke provinsi bisa mendapatkan respon yang sangat cepat gitu dari NTB Care. Siap. Ada closing statement dari Mbak Yun? Untuk warga Nusa Tenggara Barat, silakan melakukan pengaduan kepada kami apapun yang menjadi kendala layanan publik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk masyarakat tidak mampu ya? Iya, artinya layanan-layanan publik Untuk masyarakat ini tidak mampu. Masyarakat tidak mampu, dan masyarakat yang mampu pun jika itu terkait dengan layanan publik, semua berhak untuk melakukan pengaduan. Oh, berarti masyarakat yang mampu juga? Iya, karena masyarakat yang misalnya ada sesuatu yang menjanggal di dalam layanan birokrasi, kan semua orang berhak atas layanan birokrasi yang baik. Jadi ini tujuannya. Jadi memang kami diamanahkan lebih kepada spesifikasinya itu layanan kesehatan dan layanan sosial. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan layanan-layanan publik, misal kerusakan fasilitas publik, jalan, apapun itu yang berhubungan dengan layanan publik, ini tentu akan menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga bagaimana mengkoordinasikan layanan publik ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya, demikian sahabat Kampung Gus Durian, apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Yun menjadi harapan baru bagi orang tidak mampu yang sulit mendapatkan pengobatan ataupun pelayanan kesehatan. Ya, nanti hubungi aja nomor admin yang ada di kontak podcastnya Kampung Gus Durian. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.